Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan channel edukasi, channel Ibu Tri Puspawardhani, yang pada kali ini kita akan membahas tentang soal-soal penilaian akhir semester 1, baik soal pilihan ganda maupun soal esai. Nah, untuk pembahasan soal ini, Ibu khususkan kepada materi IPS kelas 7. Kepada anak-anak sekalian yang sedang menyaksikan channel edukasi Ibu Tri Puspawardhani, Ibu doakan semoga kalian diberikan kesuksesan, diberikan kemudahan dalam menyerap ilmu, kemudian diberikan kesempatan untuk berbakti dan membanggakan kedua orang tua, agama, bangsa, dan negara. Amin. Silahkan, apabila dirasa channel ini bermanfaat, mohon untuk di-like, di-share, maupun di-subscribe. Terima kasih. Kita lanjut ke soal-soal pilihan ganda. Ya, yang akan kita bahas pertama kali adalah soal PAS semester 1 pilihan ganda. Ya, kelas 7. Nomor 1, seorang ibu biasanya pergi belanja ke pasar A. Kemudian, ada pembangunan di pasar B yang jaraknya lebih dekat. Sehingga si ibu beralih ke pasar B. Contoh kasus tersebut dikenal sebagai C, ya, kesempatan antara atau interfinity opportunity. Lanjut kita ke nomor 2. Pohon jati yang bernilai tinggi banyak ditemukan di wilayah, ya betul sekali, banyak ditemukan di wilayah Jawa Tengah. Nomor 3. Salah satu bentuk dari interaksi keruangan yaitu, ya tepat sekali, ibu pergi berbelanja ke kota. Ya, jadi salah satu bentuk dari interaksi keruangan yakni ibu pergi berbelanja ke kota. Lanjut soal nomor 4. Salah satu bentuk positif letak geografis bagi Indonesia. Kecuali, ya berarti kalau kecuali itu yang negatif. Yang negatif adalah menjadi jalur masuknya budaya yang tidak sesuai dengan budaya Indonesia. Lanjut, kerugian pengaruh letak geografis yaitu Indonesia dilalui 2 pegunungan sirkumpasifik dan pegunungan Mediterania yang mengakibatkan rawan bencana alam, ya gempa bumi dan gunung meletus. 6. Bentang alam Indonesia merupakan pertemuan 2 pegunungan muda, yaitu pegunungan sirkumpasifik dan pegunungan Mediterania, sehingga kondisi fisik Indonesia dikelilingi oleh gunung api aktif. Dampak positifnya bagi Indonesia adalah tanah menjadi lebih subur. Lanjut, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Jika masing-masing memiliki kelebihan atau surplus, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan atau jual beli. Nah, berdasarkan ilustrasi tersebut, yang menjadi syarat terjadinya interaksi antar ruang, yakni komplementari atau saling melengkapi. Ya, kita lanjut. Latar belakang dari terjadinya keterkaitan antar ruang adalah, ya betul sekali, memiliki ciri khas yang berbeda-beda antara suatu ruang dengan ruang yang lainnya.
Oke, perhatikan peta berikut. Ya, ini adalah peta batas wilayah Indonesia. Ya, ada batas barat, batas timur, batas utara, batas selatan. Berdasarkan peta tersebut, batas Indonesia sebelah barat yaitu, ya, tepat sekali, Samudra Hindia. 10. Perhatikan gambar berikut. Kebumen itu surplus atau kelebihan ikan, sedangkan Purworejo surplus atau kelebihan sayuran. Pada gambar tersebut, wilayah A dan B menunjukkan syarat terjadinya interaksi antar ruang, yakni saling melengkapi. 11. Perhatikan peta berikut. Berdasarkan peta tersebut, samudra yang mengapit Indonesia yaitu samudra, iya betul sekali, Hindia dan Pasifik, ya betul sekali. 12. Perhatikan gambar berikut. Simbol area danau ditunjukkan pada nomor 1, 2, 3, atau 4. Ya, danau itu pada simbol nomor 1, ya, yang warna biru muda. 13. Wilayah Indonesia yang dilalui oleh garis lintang 0 derajat adalah kota Pontianak. Ya, Pontianak di mana? Di Kalimantan Barat. Oke, lanjut. 14. Manakah berikut yang termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui? Coba yang tidak dapat diperbaharui yang mana? Ya, minyak bumi dan gas atau migas. 15. Gambar tersebut merupakan jenis sumber daya tambang seperti pasir ya, seperti ini apa? Batu ya. Ya, itu adalah batu bara. 16. Manakah di bawah ini yang bukan fungsi hutan? Nah, yang bukan fungsi hutan yaitu menghasilkan karbon dioksida dan menyerap oksigen. 17. Pulau yang merupakan batas utara Indonesia yang berada di Provinsi NAD atau Nanggro Aceh Darussalam, yakni Pulau Weh. 18. Seorang anak perempuan sering melihat ibunya memasak di dapur. Kemudian dia mengajak teman-temannya bermain masak-masakan. Hal tersebut merupakan proses interaksi sosial yang disebut dengan imitasi. 19. Jika ada tetangga yang sedang tertimpa musibah, maka kita ikut merasakan kesedihannya dan berusaha membantu. Ini merupakan salah satu proses interaksi, yakni faktor, ya, dicari sendiri ya. Oke, PR buat kalian. 20. Hubungan antara individu dengan individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok merupakan pengertian dari ada interaksi keruangan, lembaga sosial, interaksi sosial, dan lembaga pendidikan. Ya, coba dibaca kembali bukunya. 21. Menjelang musim hujan, bapak-bapak ada di desa sedang membersihkan selokan. Mereka bekerja tanpa dibayar. Ini merupakan contoh apa? Nah, ini contoh dari kerjasama. 22. Pertandingan sepak bola Liga Indonesia merupakan salah satu contoh dari proses disosiatif yang positif, yakni, ya betul sekali, kompetisi. 23. Suku yang berasal dari Provinsi Sumatera Barat adalah suku Minang, ya, atau Minangkabau. 24. Jika di Bogor menunjukkan waktu pukul 10, waktu Indonesia Barat, maka waktu di Jayapura itu waktu Indonesia Timur ya, menunjukkan waktu berapa, pukul berapa. Ya, kalian ingat bahwa Jayapura itu 2 jam lebih cepat daripada
Bogor atau waktu Indonesia Barat. Karena 2 jam lebih cepat, berarti dari jam 10 ditambah 2 jam. 10, 11, 12. Berarti di Jayapura, kalau di Bogor jam 10, di Jayapura itu jam, iya tepat sekali, ditambah 2 jam. Jadi pukul 12. Waktu Indonesia Timur ya, bukan waktu Indonesia Barat. Karena Jayapura itu di bagian waktu wilayah Indonesia bagian timur. K25, Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia. Hal ini disebabkan oleh pertumbuhan penduduknya yang tinggi. Upaya yang bisa dilakukan untuk menekan angka pertumbuhan, yakni dengan meningkatkan program KB atau keluarga berencana. 26. Salah satu agama yang diakui pemerintah adalah Konghucu. Nama hari raya Konghucu yakni Idul Fitri, Galungan, Imlek, Idul Adha. Ya, dicari sendiri. 27. Budaya Ngarot, Nadran, sedekah bumi, ngunjung, ini merupakan budaya di Indramayu. Indramayu itu Jawa? Iya, betul sekali, Jawa Barat. Hal ini merupakan salah satu bentuk norma. Ya, norma apa coba? 28. Seorang anak perempuan ingin meniru artis Korea dengan mengubah penampilan rambutnya, gayanya, pakaiannya, sama seperti idolanya. Nah, ini adalah contoh dari interaksi sosial apa? Ya, namanya identifikasi karena mengidolakan. 29. Seorang bayi yang baru lahir akan melakukan kontak sosial dengan ibunya. Itu merupakan salah satu contoh kontak sosial antara, ya, silakan dikerjakan ya. 30. Aturan atau kaidah yang menjadi pedoman tingkah laku disebut dengan norma. 31. Salah satu contoh perilaku disosiatif yaitu disosiatif menuju kepada apa? Ya, menuju kepada perpecahan. Ya, bisa diketahui ya jawabannya ya. 32. Proses interaksi sosial akan terjadi apabila memiliki syarat kontak sosial dan komunikasi. 33. Contoh objek yang digambarkan warna hijau pada peta. Ya. Warna hijau pada peta itu menunjukkan apa? Ya, menunjukkan dataran rendah dan apa coba? 34. Perhatikan gambar berikut ini. Ya, daerah yang ditunjukkan huruf X merupakan daerah penghasil apa? Ya. Huruf X itu adalah Bangka Belitung. Ya, di Bangka Belitung itu adalah penghasil, ya, daerah penghasil timah terbesar di Indonesia. 35. Perhatikan gambar berikut. Faktor pendorong interaksi yang terbentuk sesuai dengan gambar di atas yaitu, ya, coba apa? Seorang anak kecil memberikan sedekah kepada seorang ibu-ibu yang sudah tua atau jompo. Oke, sekarang kita lanjut ke latihan soal-soal uraian. Ya. Ada 5 soal uraian. Yang pertama, ya, letak dan geografis Indonesia sangat menguntungkan. Jelaskan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Ya. Jelaskan letak Indonesia secara astronomis dan geografis. Ya, secara astronomis, Indonesia berada pada daerah tropis, sehingga mempunyai 2 musim. Iklimnya iklim tropis. Ciri iklim tropis yakni suhu dan curah hujan yang tinggi, dan terdapat penyinaran matahari sepanjang tahun. Kemudian, kalau secara geografis,
Indonesia berada pada jalur lintas perdagangan dunia antara negara-negara dari Asia Timur dengan negara-negara Eropa, Afrika, Timur Tengah, dan India. Ya, kemudian langsung nomor 3 ya. Jelaskan 2 syarat terjadinya interaksi sosial. Ya, syarat pertama yakni kontak sosial. Yakni ada hubungan yang tidak hanya dilakukan secara langsung, tapi juga dapat dilakukan tanpa hubungan fisik, misalnya dengan gawai atau smartphone. Syarat kedua adalah adanya komunikasi. Kemudian, 4. Mengapa interaksi sosial dikatakan sebagai kunci dari semua kehidupan sosial? Ya, karena tanpa adanya interaksi sosial, maka tidak mungkin adanya kehidupan bersama yang dinamis, yang serasi, dan selaras. Oke, itu saja pembahasan soal-soal pilihan ganda dan esai dari Ibu. Selamat belajar IPS ya. Ibu doakan semoga dapat mendapatkan atau meraih nilai yang maksimal. Sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.